Pertama, Kementerian Keuangan sebagai bagian pemerintah tentu menghormati proses dan putusan hukum. Kami tunduk kepada putusan pengadilan, apalagi sudah inkrah. Namun kami juga sebagai pengelola fiskal perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar jangan sampai apa yang kami lakukan tanpa pendalaman, tanpa kajian, tanpa koordinasi justru berpotensi merugikan rakyat. Karena pembayaran yang akan kami lakukan itu adalah uang rakyat dari pajak yang akan dibayarkan. Maka kami perlu kehati-hatian. Semata-mata karena itu. Kenapa? Karena kami melihat secara kronologis sebenarnya fakta menunjukkan ada hubungan atau ada afiliasi Ya, antara PT CMNP yang menempatkan deposito di Bank Yama melalui Ibu Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Jadi ada bukti afiliasi pemilikan CMNP dan Bank Yama pada waktu itu. Jadi tentu pada waktu penempatan deposito. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut juga kemungkinan ada dugaan eh, aliran dana berupa pinjaman atau kredit dari perbankan ke perusahaan itu kan hal yang biasa. Maka dalam konteks itu kita mendudukkan pada persoalan sebenarnya. Ini perjanjian kontraktual antara dua pihak, PT CMNP dan Bank Yama. Tidak ada negara di sana. Negara justru melakukan bailout melalui BLBI untuk menyelamatkan perbankan. Bahwa ada bank yang akhirnya dibekukan atau dilikuidasi, itu karena tidak bisa diselamatkan. Tapi faktanya pemerintah justru menyelamatkan dengan uang pajak, menyelamatkan perbankan. Nah saat ini kami dibebani membayar deposito yang bukan merupakan perjanjian kontraktual antara pemerintah dengan eh, pihak swasta dalam hal ini PT CMNP. Itu yang ingin kita dudukkan pertama-tama. oke. Lalu yang kedua, kami juga punya fakta bahwa pemerintah karena telah melakukan bailout melalui BPPN juga mempunyai hak tagih karena ternyata ada piutang-piutang atau kredit yang diberikan oleh beberapa bank yang telah diselamatkan oleh pemerintah ke PT afiliasi PT CMNP. Ada 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana, pemilik CMNP dan bank yang waktu itu mendapatkan kredit kurang lebih 775 miliar rupiah. Ini yang juga ingin kami sampaikan kepada publik bahwa kita semua sedang berproses. Oke, oke, baik. Pak Justinus, ini sebetulnya adu logika begitu ya Pak Justinus, dari Kementerian Keuangan sendiri dan juga dari Bapak Yusuf Hamka sendiri begitu ya. Seperti apa, siapa yang berhak, siapa yang wajib untuk melakukan tanggung jawab begitu ya atas deposito yang disimpan dari CMNP sendiri di Bank Yama. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan kronologisnya terlebih dahulu begitu ya. Di satu sisi keputusan dari hakim juga sudah ingkrah begitu ya, bahwa memang pemerintah ini harus membayar utang dan juga bunga sebesar 2% per bulannya kepada CMNP ataupun juga kepada Yusuf Hamka begitu. Tapi di satu sisi juga sebetulnya sudah ada sempat berkomunikasi juga dengan Kementerian Keuangan di tahun 2015 dan akhirnya sudah ada kesepakatan angka yang harus dibayarkan atau akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi di saat itu sudah bahkan sudah disebutkan juga begitu ketentuannya harus dibayarkan di 2016 dan juga 2017, tapi masih belum dibayarkan juga oleh Kementerian Keuangan. Mungkin Anda bisa menjawab terkait dengan hal itu Pak Justinus. Kenapa masih belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, Pak? Ya, kalau kita lihat kan putusan pengadilan ini sejak 2010, Mbak Iva. Ya. Jadi ini bukan terjadi saat pemerintahan Pak Jokowi saja. Maka kami juga melihat bahkan di era Pak SBY sekalipun juga punya pertimbangan kehati-hatian yang sama. Nah, tahun 2015 atas itikat baik memang dicoba untuk dicari terobosan hukum supaya bisa dilakukan penyelesaian. Namun perkembangan pada waktu itu kita juga pada saat bersamaan mengakselerasi hak tagih negara terhadap para obligor BLBI, termasuk para pihak yang dulu punya utang ke perbankan yang diselamatkan pemerintah, harus melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban tersebut karena belum daluarsa. Atas fakta tersebut, pemerintah lalu melakukan kajian, pendalaman, dan akhirnya terbentuk Satgas BLBI yang tujuannya untuk memastikan recovery atau penagihan atas hak
negara tersebut melalui Satgas terhadap para pihak yang punya utang terhadap perbankan yang dulu diselamatkan oleh pemerintah. Jadi itu duduk perkaranya, kami rasa kita semua sama-sama ingin menghormati hukum, tapi karena kita ini mengelola uang rakyat yang akan dibayarkan dalam jumlah besar, maka jangan sampai timbul kesalahan, maka pemerintah terus berkoordinasi. Nah, Kementerian Keuangan juga berkoordinasi, Mbak Iva, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kementerian Koordinator Polhukam dan para pihak, supaya sungguh-sungguh berhati-hati dalam mengeksekusi putusan tersebut.